Halo, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih kalau setiap tindakan kita, setiap kata yang kita ucapin, bahkan setiap postingan kita di media sosial itu sebenarnya punya efek domino, efek riak yang bisa jadi berlangsung selamanya. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tuntas betapa dalamnya dampak dari pengaruh kita ke orang lain. Semuanya berdasarkan sebuah prinsip yang luar biasa kuat. Kita mulai dari sini ya, dari ayat ini. Anggap aja ini fondasi dari seluruh obrolan kita kali ini. Ini bukan sekedar saran baik loh. Ini adalah sebuah perintah langsung. Sebuah instruksi dari Tuhan tentang betapa pentingnya peran kita buat ngajak orang lain ke jalan kebaikan. Jadi jelas ya, ini bukan hal sepele. Ini adalah prinsip inti tentang tanggung jawab kita sebagai manusia. Sebuah tugas yang dipercayakan ke kita, dan ini sebuah kehormatan besar loh, karena artinya kita melanjutkan pekerjaan para nabi. Dan untuk ini, ada satu istilah kunci yang perlu banget kita pahami. Kata itu adalah dakwah. Mungkin kita sering banget dengar kata ini, tapi artinya itu jauh lebih dalam dari sekedar ceramah di atas panggung. Akar katanya itu mengajak. Jadi ini tuh sebuah undangan aktif, sebuah panggilan. Dan orang-orang yang melakukannya, mereka memegang peran yang sangat mulia. Kenapa? Karena mereka meneruskan tugas para utusan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, imbalannya apa sih buat tugas mulia ini? Ada seorang ulama besar di masa lalu yang ngasih sebuah analogi yang keren banget tentang cara tercepat untuk bisa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Nah, coba deh bayangin visualisasi di slide ini. Keren banget kan? Bayangin ada dua jalan menuju Tuhan. Jalan yang pertama, lewat ibadah pribadi kita, kayak sholat, puasa, zikir, itu digambarkan rame banget, antreannya panjang. Tapi jalan yang kedua, yaitu jalan membimbing orang lain menuju kebaikan, itu justru digambarkan sepi, terbuka lebar, sebuah jalan pintas yang lebih direct dan lebih cepat. Oke, sekarang kita lihat gimana cara kerjanya. Konsep inti dari imbalan atau pahalanya ini bisa kita ibaratkan kayak sistem multi-level marketing spiritual. Tapi, ini MLM untuk amal baik yang hasilnya terus-terusan berlipat ganda. Nah, ini nih yang menggambarkan efek gandanya dengan jelas. Jadi, pahala yang kita dapat itu bukan cuma dari tindakan awal kita, tapi dari seluruh rantai kebaikan yang kita mulai. Contoh, kamu ngajarin satu orang sholat, terus jangan ngajarin lagi ke 100 orang lainnya. Maka, kamu dapat pahala dari 101 orang itu setiap kali mereka sholat. Luar biasa kan? Tanpa batas. Dan ini bukan sekedar ide atau teori ya, ini adalah janji yang sumbernya sangat jelas. Dalam tradisi Islam, konsep ini dikenal luas sebagai amal jariah, sebuah amal yang pahalanya itu terus mengalir, bahkan setelah kita meninggal dunia. Sekarang mari kita berhenti sejenak. Tarik nafas, karena kita akan melihat sisi sebaliknya dari prinsip ini. Sisi yang jujur aja cukup mengerikan. Apa yang terjadi kalau pengaruh kita itu bukan mengarah ke kebaikan, tapi justru ke keburukan? Peringatannya datang dari sumber yang sama persis. Ini menunjukkan betapa adilnya prinsip ini. Kalau ada amal yang pahalanya terus mengalir, ternyata ada juga dosa yang alirannya nggak berhenti. Ini yang biasa disebut maksiat jariah. Prinsipnya sama, 100% sama, tapi hasilnya adalah kebalikannya. Dan poin pentingnya adalah, jangan pikir ini cuma konsep kuno. Justru di era digital sekarang, potensi pengaruh negatif ini jadi jauh lebih masif. Menyebar misinformasi, nge-share link berbahaya, atau bahkan sekedar memulai tren yang nggak baik. Satu klik share dari kita bisa jadi awal dari rantai dosa yang nggak putus-putus. Slide ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Di satu sisi ada warisan kebaikan yang terus tumbuh subur, kayak pohon cahaya. Di sisi lain ada warisan keburukan yang menjerat dan menarik kita ke bawah, seperti pusaran kegelapan. Setiap tindakan kita itu ibarat menanam benih untuk salah satu dari dua pohon ini. Oke, setelah kita membahas konsep-konsep besar tadi, sekarang mari kita tarik semuanya ke level yang paling personal, yang paling dekat dengan kita. Ini bukan lagi tentang orang lain. Ini tentang kamu, tentang saya, dan tentang pilihan yang kita hadapi setiap hari. Soalnya ini bukan cuma soal perbuatan-perbuatan besar yang heroik, sama sekali bukan. Ini tentang pilihan-pilihan kecil kita sehari-hari, yang sering kali tanpa sadar memengaruhi orang-orang di sekitar kita. Setiap status yang kita tulis, setiap komentar, setiap obrolan, itu semua adalah sebuah undangan. Pada akhirnya, semua sumber ini seolah membingkai hidup kita sebagai sebuah pilihan fundamental. Apakah kita mau mengikuti jejak mereka yang menarik orang lain ke atas, menuju kebaikan? Atau kita justru ikut jalan mereka yang menyeret orang lain ke bawah, menuju kesesatan? Saya akan tutup pembahasan kita dengan pertanyaan terakhir ini. Riak dari hidup kamu, hidup kita semua, itu nggak akan berhenti saat kita tiada. Riak itu akan terus berjalan untuk selamanya.
Jadi pertanyaan terpentingnya adalah, warisan seperti apa yang sedang kamu bangun, yang sedang kita bangun, mulai dari detik ini?